Video ini buat kalian yang belum punya rumah milik pribadi dan secara keuangan juga tidak memungkinkan untuk beli rumah secara cash. Kelihatannya hanya ada satu opsi yang mungkin, yaitu KPR. Tapi pertanyaannya, emang benar cuma KPR satu-satunya jalan? Penasaran? Tonton video sampai habis. Hai, balik lagi di Sansan Bukan Wawa Channel. Buat yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dulu ya sebelum nonton. Impian banyak orang untuk bisa punya rumah sebagai aset atas nama pribadi. Tapi dengan nilai properti yang semakin meningkat setiap tahun, perlu effort dan perencanaan matang untuk bisa punya rumah milik pribadi. Jadi buat kalian yang belum punya rumah milik pribadi dan dana untuk DP terbatas, alias mepet 10% harga rumah, aku pengen tanya, sebenarnya alasan apa sih dibalik keinginan punya rumah milik pribadi? Apakah satu, memang impian sejak dulu untuk bisa punya rumah milik pribadi, tipe yang emang senang tinggal menetap di satu lokasi dalam waktu lama, gak senang pindah-pindah, lebih ke alasan fungsionalnya punya rumah? Atau dua, memuaskan pride, biar kalau ditanya orang, lo tinggal di mana sekarang? Di sini. Rumah sendiri atau bukan? Oh, rumah sendiri dong. Kalau ditanya, punya aset gak? Oh, ada. Gue punya rumah. Rumah juga lebih kelihatan sama orang. Kalau kita tipe orang yang senang dipandang oleh orang lain, punya rumah atau aset yang kelihatan barangnya, jelas pilihan tepat. Atau tiga, standar achievement orang Indonesia atau mungkin semua orang di dunia. Coba bandingin deh, punya saham senilai 500 juta sama punya rumah yang saat ini nilainya 500 juta, lebih berasa pencapaian yang mana? Rata-rata orang sih jawab rumah ya. Atau empat, simply pengen punya tempat tinggal aja. Banyak yang bilang, ngapain sih ngekos atau ngontrak sekian juta per bulan atau per tahun? Mendingan cicil rumah aja, lebih untung. Terus kalau dipikir-pikir, ya juga ya. Akhirnya mutusin deh buat ambil KPR rumah. Kalau kamu termasuk yang mana? Sebenarnya, kalau alasan kalian yang 2 atau 3 atau 4, ada loh opsi lain selain langsung ambil KPR, yaitu kontrak rumah dulu sebelum beneran ambil KPR. Kok malah kontrak sih? Kan maunya punya rumah pribadi. Tunggu dulu, coba deh simak komparasi antara skenario langsung KPR dan skenario kontrak dulu baru KPR. Asumsi dulu ya, kalian punya dana 50 juta. Lalu untuk KPR, bunga fix 2 tahun sebesar 8%. Bunga floating berikutnya 9% sampai selesai. Kenaikan properti per tahun asumsi 3%. Dan berikutnya kalau kita nabung ada return investasi asumsi 10%. Kemudian untuk kontrak, kenaikan kontrak per tahun asumsi 2,5%. Nah, selanjutnya setelah asumsi kita ngomongin skenario. Yang pertama, skenario KPR dulu ya. Rumah yang mau dibeli senilai 500 juta. Dari dana yang ada saat ini, kita pakai nih untuk DP sebesar 50 juta. Jadi pokok utang 450 juta. Ini aku exclude ya biaya KPR, pajak, dan lain-lain, biar gampang hitungnya. Nah, selanjutnya, karena bunga fix KPR 2 tahun pertama, asumsi nih kemampuan cicilan kita itu 4 jutaan. Jadi ambillah masa cicilan selama 15 tahun, supaya cicilannya masuk. Dan cicilan adalah sebesar 4,3 juta per bulan untuk 2 tahun pertama. Selanjutnya kena floating, asumsi tadi ya 9%, jadi cicilannya sebesar 4,5 juta per bulan. Ini asumsi sama terus ya sampai di akhir masa cicilan yaitu 15 tahun. Total pengeluaran 860 juta. Nah, sekarang kita pindah nih ke skenario kedua, di mana skenario-nya adalah ngontrak dulu baru KPR. Kita ceritanya ngontraknya selama 5 tahun nih. Biaya ngontrak asumsi 20 juta per tahun. Berikut plus kenaikan biaya kontrak per tahun 2,5%, jadi totalnya 105 juta. Nah, karena kemampuan kita alokasi dana per bulan buat KPR kan 4 jutaan nih per bulan. Jadi kita masih ada sisa buat nabung. Kita juga masih ada dana di kantong sebesar 50 juta.
dengan return investasi 10% per tahun asumsi dan dengan konsep bunga per bunga, jadi total nabung 5 tahun itu sebesar 296 juta. Nah, selanjutnya setelah kita ngontrak 5 tahun, di awal tahun ke-6, kita mulai KPR. Rumah yang 5 tahun lalu senilai 500 juta, dengan asumsi kenaikan properti 3% per tahun, sehingga nilai rumahnya pun udah meningkat. Udah nggak 500 juta lagi, yaitu menjadi 575 juta. Nah, dari tabungan yang tadi, kita pakai untuk DP, sehingga DP-nya 296 juta. Lebih besar daripada skenario 1, ya kan? Jadi pokok hutangnya pun akan jauh lebih kecil, sehingga pokok hutangnya itu adalah sebesar 278 juta. Nah, asumsi kita tuh mampu untuk nyicil sebesar 4 jutaan per bulan kan? Sehingga dari awal tahun ke-6 kita ngambil KPR, cicilannya adalah 4,3 juta per bulan. Dengan asumsi fix 8% per tahun sampai tahun ke-7. Lalu di awal tahun ke-8 kita masuk ke floating, cicilannya 4,4 juta per bulan. Asumsi ya 9% terus sampai beres. Nah, ini nih yang menarik. Beresnya adalah di tahun ke-12, bukan di tahun ke-15 atau tahun ke-20. Jadi cicilannya itu beres dalam 7 tahun. KPR-nya cuma 7 tahun. Kalau di atas KPR-nya 15 tahun kan. Nah, total pengeluaran 719 juta. Jadi kalau kayak gini kita bandingin ya, secara total pengeluaran jauh lebih kecil, masa KPR juga lebih cepat. Hanya karena kita ngontrak 5 tahun, kita alokasiin dana kita tabung, sehingga kita jadi lebih irit dan lebih cepat KPR-nya. Nah, gimana? Udah jelas kan? Antara skenario langsung KPR pakai DP 10% atau kontrak dulu lalu KPR supaya DP-nya juga jadi lebih besar. Kalau kalian prefer yang mana? Komen ya di bawah. Kalian juga kalau misalnya ada ide skenario yang lain, bisa komen juga di bawah. Sekian dulu sharingnya ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Dan buat kalian yang belum subscribe, klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Jadi kalian tahu kalau aku upload video baru. Dadah!